Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan, yaitu mengukur output trafo, baik itu trafo tanpa CT maupun trafo CT. Apa yang akan kita ukur pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mengukur frekuensi dari output trafo. Kemudian kita akan mengukur output dari trafo yang meliputi tegangan puncak dan tegangan puncak ke puncak. Kemudian dari tegangan puncak dan tegangan puncak ke puncak ini kita akan mencari tegangan RMS dengan menggunakan rumus perhitungan, yaitu Vrms sama dengan V puncak dibagi akar 2, atau kita sederhanakan di sini V puncak dibagi 1,4. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan mengukur output trafo ini, yaitu dengan menggunakan software simulasi NI Multisim. Bagi rekan-rekan sekalian yang belum memiliki aplikasi NI Multisim, silahkan bisa di-download, kemudian nanti silahkan dicoba masing-masing untuk mengukur trafo baik itu CT maupun tanpa CT. Ya, yang pertama kita buka aplikasi NI Multisim. Saya punya Multisim 11.0 ya, jadi silahkan nanti rekan-rekan bagi yang memiliki multisim untuk yang terbaru silahkan, tidak masalah. Ya, ini adalah tampilan dari multisim ya. Yang pertama kita akan masukkan yaitu trafo tanpa CT, kita gunakan trafo TS ideal, yaitu dengan lilitan primer 1 Henry, kemudian sekundernya adalah 10 mH dengan input AC 220 volt 50 Hz. Tinggal kita cari yaitu di komponen, kita masukkan trafo transformator ya, kita pilih yang TS ideal. Oke, kemudian di TS ideal ini kita setting dengan lilitan primer yaitu 1 Henry, kemudian sekundernya adalah 10 mH sesuai dengan apa yang tadi kita tentukan. Inputnya silakan ambil di source. Nah, ini ada AC power, kita hubungkan dengan transformator. Dengan ketentuan yaitu tadi tegangan inputnya adalah 220 volt RMS, frekuensinya adalah 50 Hz. Oke. Nah, kita akan ukur outputnya. Yang pertama kita pilih avometer ya, avometer, kemudian hubungkan salah satu avometer dengan ground. Pilih oscilloscope ya untuk mengukur frekuensi atau melihat gelombangnya ya. Hubungkan positifnya dengan output trafo ya, kemudian negatifnya dengan ground. Ini sama untuk trafonya, salah satu dihubungkan dengan ground. Sudah seperti ini. Kemudian yang di avometer ini setting ke volt AC ya, karena kita mengukur tegangan trafo ya, jadi kita pilih yang AC. Nah, tinggal kita running, kita jalankan. Ini adalah tegangan RMS sebesar 21,994 volt ya. Kemudian di sinyalnya kita tinggal klik di oscilloscope. Nah, ini karena bentuk sinyalnya ini tidak bisa kita hitung, kita atur di sini di scale-nya ya. Untuk volt per dip-nya ini kita tambahkan agar sinyalnya bisa ditampakkan. Kita setting ke 20 volt. Kemudian scale-nya ini tidak masalah 20 milisecond, atau kalau perlu kita setting nggak masalah, silahkan saja. Nah, kita pilih yang paling enak. Ini 10 milisecond. Ini adalah tampilan di avometer, yang ini tampilan di oscilloscope ya. Kita matikan kemudian akan kita hitung ya. Untuk output dari trafo ini RMS nya adalah 21,994 yang kita bulatkan menjadi 22. Kita masukkan perhitungan di trafo tanpa CT. Untuk RMS nya adalah 22 volt ya. Kemudian berikutnya akan kita baca sinyal ini ya. Untuk scale-nya kita gunakan di sini ya, time per div-nya adalah 10 milisecond per div ya.
Untuk time per dipnya 10 milisecond. Dipnya kita hitung berapakah dip untuk frekuensi ya. Jadi untuk frekuensi atau periode ini yang horizontal ya, kita lihat yang horizontal. Ada berapa dip? Ini ada 2 dip, kita masukkan 2 dip. Nah, didapatkan ya T sama dengan 20 milisecond. Perhitungannya adalah time per dip dikalikan dengan dip ya, 10 kali 2 sama dengan 20 ya. Kita masukkan nilai T nya untuk periodenya adalah 20 milisecond. Kemudian frekuensinya kita cari. Frekuensi rumusnya adalah F sama dengan 1/T ya. T nya adalah 20 milisecond. Kita masukkan 20 milisecond. Ini kita rubah ke detik ya, S ya. Periodenya ke second ya. Ini dibagi dengan 1000 jadi 0,02 second ya. F sama dengan 1/T yaitu 1/0,02 yaitu 50 Hz. Ini sesuai dengan input transformator ya, 50 Hz. Ini untuk membaca frekuensi. Kemudian untuk membaca tegangan, ini sudah ada untuk tegangan RMS nya sudah terbaca di avometer yaitu 22. Kemudian kita akan baca di tegangan puncaknya, yaitu rumusnya adalah V per div dikalikan dengan div ya. Kita lihat, kita amati volt per divnya berapa. Ini volt per divnya adalah 20 ya, volt per div kita masukkan 20 volt per div. Jumlah divnya kita hitung ya. Ini 1. Nah, ini anggap saja karena ini analog ya, jadi kita bisa baca misalkan ini adalah setengah dari div, berarti nilainya adalah 1,5 ya. Kita masukkan 1,5. Ini adalah perkiraan saja 1,5. Nah, ini didapatkan tegangan puncaknya adalah 30 ya. Tegangan puncaknya adalah 30. Untuk perhitungan V puncak sama dengan V per div dikalikan div ya, sehingga didapatkan nilai 30 ya. 30 volt untuk tegangan puncaknya. Ini 30. Sehingga didapatkan tegangan puncak ke puncak adalah 2 kali V puncak ya, sama dengan 2 kali 30 nilainya adalah 60 volt ya. Kemudian VRMS nya berapa? VRMS ini kita tinggal masukkan, nilai puncaknya adalah 30. Nah, kemudian VRMS ini didapatkan 21,4286 ya. Ini kita bulatkan menjadi 21,4 ya. Sesuai dengan yang ditampilkan di avometer ya. Ini mendekati nilai yaitu 21,4 ya. Kenapa ini bisa ada selisih? Karena tadi di pembacaan tegangan puncak ya, dipnya ini kita hanya perkirakan 1,5 ya, karena perhitungan itu agak sulit ya kita lakukan tepat karena itu pembacaannya berupa analog ya. Ini sudah menunjukkan nilai yang kita bilang adalah akurat ya. Untuk avometer ya tadi ditunjukkan 22, kemudian untuk perhitungan yaitu 21,4, sehingga didapatkan VRMS ya sesuai dengan pembacaan. Nah, pembacaan kita masukkan di sini ya, pembacaan AVO yaitu 22 ya, 22 volt ya. Nah, ini adalah pembacaan di output trafo ya tanpa CT ya, dengan trafo yaitu TS ideal dengan perbandingan tadi ya. Lilitan primernya adalah 1 Henry, kemudian sekundernya 10 mH. Inputnya adalah AC 220 volt 50 Hz ya. Didapatkan yaitu periodenya adalah 20 milisecond ya, frekuensinya adalah 50 Hz. Kemudian di pembacaan pada output avometer dengan osiloskop ini didapatkan ya, nilai tegangan puncaknya adalah 30 ya, kemudian tegangan puncak ke puncaknya adalah 60. Ini adalah nilai pendekatan ya, karena pembacaan yang kita lakukan ini adalah berupa sinyal analog sehingga keakurasiannya tidak akurat 100% ya, ada di sana selisih ya. Tapi dari pembacaan ini menunjukkan nilai yang mendekati ya nilai pembacaan dari avometer yaitu 22 volt ya. Kita gunakan acuannya adalah VRMS yang dibaca oleh avometer, karena ini kita akan melihat atau mengukur tegangan ketika transformator ini dihubungkan dengan penyarah dioda. Ya, berikutnya kita akan coba untuk mengukur trafo CT ya, TS power 2521 dengan input AC 220 volt 100 Hz. Kenapa kita buat 100 Hz? Ini untuk membedakan antara ya trafo tanpa CT tadi. Ya, ini untuk memberikan pemahaman kita tentang bagaimana membaca frekuensi yang bervariasi. Itu tujuan kita. Ya. Adapun
input dari PLN ini standarnya adalah 50 sampai 60 Hz. Ya, kita akan lakukan perhitungan untuk trafo CT ya. Kita rubah untuk rangkaian di NI multisim. Nah, ini trafonya kita hapus, kemudian kita masukkan trafo jenis power ya, trafo power 2521 ya. Kita masukkan. ini perbandingan antara lilitan primer dan lilitan sekunder, yaitu 25:1 ya. Kita masukkan untuk output trafo ya, salah satunya ke input dari avometer dan oscilloscope ya. Kemudian untuk CT nya ini kita hubungkan ke ground. Kemudian avometer kita setting ke AC ya. Nah, ini untuk menampilkan pada oscilloscope ya. Ya, kita setting terlebih dahulu tegangan dari input trafo yaitu 220 volt dengan frekuensi 100 Hz. Kita masukkan 100 Hz. Oke. Kita hidupkan. Ini adalah sinyal yang dihasilkan. Kita naikkan scale-nya ya, milisecond-nya. Kita atur, kemudian volt per dip-nya juga kita atur biar mudah pembacaannya. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, kita langsung hitung ya. Ini output dari trafo ya, berupa tegangan RMS yaitu 8,796 atau kita bulatkan 8,8 ya. Ini 8,8. Kemudian kita akan hitung frekuensinya ya, frekuensi. Nah, ini didapatkan time per dip-nya adalah 5 milisecond per div ya. 5 milisecond per div. Ini 5. Jumlah div-nya berapa? Kita hitung jumlah div-nya yang horizontal ya, horizontal untuk mengukur periode atau frekuensi. Ini ada 2 div ya. Kita masukkan 2 div. Nah, didapatkan yaitu periode sebesar 10 milisecond ya. Nah, kita masukkan periode 10 milisecond. Nah, berarti periodenya adalah 10 milisecond. Lantas berapa frekuensinya? Ini perhitungannya adalah T milisecond. Kita masukkan 10 milisecond. Nah, didapatkan T dalam satuan detik ya atau second, yaitu 0,01 ya. 10 dibagi 1000, 0,01. Didapatkan frekuensi yaitu 100 Hz. Nah, ini frekuensinya 100 Hz. Nah, ini sesuai dengan input dari trafo yaitu 100 Hz. Kemudian kita akan baca tegangan outputnya ya. Yang pertama kita baca tegangan dari V puncaknya ya. Untuk V RMS sudah kita lihat tadi pada avometer yaitu 8,8 ya. Kemudian kita hitung dari oscilloscope, kita masukkan volt per dip-nya yaitu 5 volt per div ya. Kita masukkan 5 volt per div. Kemudian jumlah div-nya berapa? Ini kita hitung. Untuk tegangan ini vertikal ya. Untuk tegangan ini vertikal. Kita hitung ya. 1, 2. Nah, ini kita bisa perkirakan ya. Ini berapa div? Misalkan ya kita perkiraan saja ya. Karena ini nilainya keakurasiannya tergantung dari bagaimana kita membaca. Ya, contoh di sini nilainya adalah kita anggap setengah ya, setengah dari div ya, berarti di sini 1, 2, 2,5 ya, nilainya adalah 2,5. Kita masukkan div-nya adalah 2,5. Nah, ini dapatkan tegangan puncaknya adalah 12,5. Nah, kita hitung sesuai perhitungan untuk tegangan RMS-nya berapa. Kita masukkan di sini adalah 12,5. Nah, didapatkan nilai yaitu 8,9 ya. Ini kita bulatkan. Nah, 8,9. Pembacaan AVO adalah 8,8. Ini sangat mendekati sekali ya pembacaan dengan menggunakan ya avometer dan oscilloscope. Dengan menggunakan rumus ini didapatkan hasil yang sangat mendekati yaitu 8,9 untuk perhitungan secara ya teori. Kemudian pembacaan di avometer menunjukkan angka 8,8 ya. Kemudian kita masukkan di sini tegangan puncaknya adalah 12,5. Nah, didapatkan tegangan puncak ke puncak adalah 2 kali 12,5 yaitu 25. RMS-nya berapa? RMS kita masukkan yang dari pembacaan avometer ya. Ini digunakan untuk perhitungan ya output dari dioda. Nah, kita masukkan 8,8.
Ya, kita ulangi lagi ya, untuk membaca frekuensi ya, ini didapatkan periodenya adalah 10 milisecond, yaitu hasil dari perhitungan ya time per diff dikalikan diff ya. Time per diffnya berapa? Time per diffnya adalah kita lihat di osiloskop, yaitu time per diffnya adalah 5 milisecond per diff dikalikan dengan jumlah kotak yang arah horizontal ya. Jumlah kotak horizontalnya adalah 1 gelombang ya, satu panjang gelombang adalah 2. Ya, didapatkan 2 kali 5 milisecond sama dengan 10 milisecond. Nah, ini dari hasil perhitungan ya, dengan periode 10 milisecond ini dapatkan frekuensi adalah 100 Hz. Kemudian untuk membaca tegangan ya, tegangan puncak yaitu volt per diff dikalikan dengan diff. Dengan volt per diff di sini adalah 5 volt per diff dikalikan diff adalah arah vertikalnya. Kita hitung di sini ada 1, 2, 2,5 ya. Kita perhitungkan di sini ada 2,5, didapatkan 2,5 kali 5 yaitu 12,5 volt peaknya ya. Kemudian volt peak to peak adalah 2 kali tegangan puncak, didapatkan nilai 25 ya. Untuk RMS-nya ini hasil pembacaan dari avometer yaitu 8,8, kemudian hasil perhitungan adalah 8,9. Demikian hasil dari praktek untuk mengukur tegangan dari output trafo, yaitu trafo tanpa CT maupun trafo dengan CT. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya. Silakan bagi yang belum paham bisa ditanyakan, dan insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana kita mengukur tegangan output dari penyearah ya, gelombang penuh dengan 2 dioda maupun dengan dioda bridge ya, baik itu dengan filter kapasitor maupun tanpa filter kapasitor. Ya, kita akhiri untuk pembahasan di output trafo. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.